Selamat pagi adik-adik, selamat pagi semua yang di rumah. Tetap sehat ya, salam sehat untuk semuanya. Adik-adik, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini, kita mau berdoa dulu sama-sama ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang istirahat kami kemarin malam, sehingga kami bisa bangun pagi ini dengan penuh sukacita, dengan kekuatan dan kesehatan yang baru yang dari Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan memuji muliakan nama Tuhan, Tuhan kiranya siapkan kami masing-masing, adik-adik kami di rumah kami masing-masing Tuhan, supaya kami siap untuk memuji Tuhan. Berkati tangan kami, kaki kami, mulut kami, hati dan pikiran kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau nyanyi satu pujian ya. Kita mau mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, sampai hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu pujian, Bapakku datang padamu. Atas kasih anugerah
walaupun kita masih di rumah aja ya. Jangan lupa selalu mengucap syukur sama Tuhan, baik itu pagi hari, siang hari, dan sore hari. Ya adik-adik, nah selanjutnya kita mau angkat satu lagu supaya lebih semangat ya. Adik-adik berdiri ya, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Roti dan Mentega. Boleh pakai gerakan ya di rumah ya. Kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Lagi, kau temanku, temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, kita selalu bersama seperti mentega ya. seperti mentega. Rotinya gimana? Dengan roti. Kau temanku, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Oh temanku, temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Seperti celana dan baju. Seperti celana dengan baju. Ya, adik-adik udah mulai semangat? Udah capek belum? Belum. Yuk kita lanjutkan. Kita mau nyanyi dari Terbit Matahari. Pakai gerakan ya. Semuanya tepuk tangan. Jangan lupa tersenyum ya buat Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit
siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagiku, dengan sikap berdoa ya. Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami bagaimanapun keadaan kami. Walaupun Tuhan kami masih ada di rumah kami masing-masing, mungkin di antara adik-adik kami udah ada yang bosan Tuhan, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang selalu melindungi kami, yang menghibur kami, yang menemani kami, yang melindungi kami Tuhan, sehingga kami masih bisa sehat sampai hari ini. Kami masih bisa melakukan aktivitas kami tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, kalau sebentar lagi adik-adik kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang berkati setiap firman yang diberitakan Tuhan, itu bisa menjadi berkat bagi adik-adik kami. Berkati adik-adik kami Tuhan, berikan mereka hati yang siap untuk mendengar, telinga yang siap untuk mendengar, yang mau dibentuk oleh Tuhan. Berkati juga kakak kami yang akan beritakan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat Tuhan yang daripada Tuhan, supaya firman yang disampaikan itu menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah memuji Tuhan ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi Kani mau tanya dulu nih, udah diambil belum Alkitabnya? Mana coba? Wah, yuk diambil dulu ya. Yang belum diambil, duduk, nggak ada yang tiduran. Ya, walaupun kita ibadah online, kita tetap duduk seperti waktu kita lagi beribadah, oke? Nah, yuk
sekarang kita mau duduk yang rapi, terus kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, yuk Kani mau ajak adik-adik nyanyi yang Alkitab. Masih ingat kan lagunya? Yuk, tangannya seperti apa? Nih. One, two, three. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Sekali lagi ya. One, two, three. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Nah, kita mau buka Alkitab kita. Adik-adik sudah siap ya? 9 minggu kemarin Kakak Copin, Kakak Juna, Kakak Serina, Kak Lisa, Kakak Ana, Kakak Ani cerita tentang buah-buah roh. Siapa yang hafal? Ada berapa buah roh? Ada berapa? 9. Ada 9 buah roh. Apa aja ya Kakak Ani? Minggu ini Kakak Ani mau review 9 buah roh. Ya, biar adik-adik ingat bahwa dalam keseharian kita harus selalu menghidupi buah-buah roh. Oke? Siap-siap ya. Kak Ani mau cerita tentang 9 buah roh. Oke? Buah-buah roh yang pertama ada apa aja ya? Yang pertama ada kasih. Di sini gambarnya ada siapa? Tuhan Yesus. Nah, Kak Ani mau ingatkan sama adik-adik bahwa kita harus mempunyai kasih seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Artinya apa? Kemarin Kakak Juna bilang kasih itu ada di 1 Korintus 13. Ada kasih itu sabar. Kasih itu mengampuni, tidak marah-marah. Bagaimana kita bisa mengasihi teman-teman? Bagaimana kita bisa mengasihi papa mama? Itu semua kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Yang kedua ada sukacita. Sukacita di Alkitab dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Artinya Tuhan Yesus menghendaki supaya Kak Ani, supaya adik-adik selalu bersukacita. Kak, gimana kalau aku sedih? Boleh tidak? Boleh, tapi tidak terlalu lama. Nih, ada yang suka marah-marah. Ya, tapi ketika kita nggak boleh pergi nih, lagi gini tidak boleh pergi keluar. Boleh nggak kita selalu sedih, tiap hari sedih? No, kita punya sumber sukacita. Artinya kita bisa berdoa sama Tuhan Yesus untuk meminta sukacita. Masuk buah roh yang berikutnya. Ada damai sejahtera. Damai sejahtera ini berbicara tentang apa? Kak Juna sudah bilang bahwa damai sejahtera ini berbicara tentang hidup tenang. Bisa nggak ketika kita punya uang banyak, punya mainan banyak, atau kita bisa pergi ke sana sini, kita dapetin damai sejahtera? Kita bisa senang, tapi belum tentu kita bisa damai. Waktu kita merasakan damai sejahtera, artinya ada Tuhan Yesus yang tinggal, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati. Nah, berarti damai sejahtera itu kita bisa minta sama Tuhan. Karena apa? Tuhan bilang, damai sejahtera yang kutinggalkan untuk kamu. Berarti Tuhan yang menjadi sumber damai sejahtera. Yang kedua adalah tentang kesabaran. Kemarin ceritanya tentang siapa? Yusuf. Ketika kakak-kakaknya mulai mengkhianati dia, mulai menyakiti dia, apakah Yusuf berbalik marah? Tidak, Yusuf tidak marah. Di situ Yusuf dengan sabar malah berdoa. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik? Apakah sudah menjadi orang yang sabar? Jadi orang sabar itu nggak mudah ya ternyata. Tapi
kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menuju ke kayu salib untuk disalibkan, dia diejek, dia dihina, dia dipukul. Apakah Tuhan Yesus melawan? Tidak. Nah, biasanya kalau adik-adik sabarnya buat apa ya, Kak Ani? Kalau adik-adik mau sesuatu, pokoknya nangis-nangis, aku mau mainan hari ini, aku mau mainan hari ini. Apakah itu sabar? Tidak. Sabar itu artinya kita bisa menunggu. Kita bisa apa? Kemarin kita bisa bersabar menunggu untuk sampai ke giliran kita. Nah, apakah sabar ini mudah? Tidak, sabar ini tidak mudah. Tapi ketika kita mau belajar sabar, kita bisa. Siapa yang kasih kemampuan untuk sabar? Tuhan Yesus. Lagi-lagi kita minta sama Tuhan Yesus. Yang berikutnya, buah roh adalah tentang kebaikan. Artinya kita harus melakukan kebaikan. Ini dibahas dengan Kakak Lisa. Kakak Lisa bilang bahwa kita melakukan kebaikan apakah hanya untuk orang yang berlaku baik sama kita? Tidak. Tapi kita melakukan kebaikan kepada semua orang. Ya, seperti Tuhan Yesus sudah melakukan hal-hal yang baik kepada kita. Jadi ingat, buah-buah roh adalah salah satunya dari buah-buah roh adalah kebaikan. Artinya kita harus berbuat baik kepada sesama. Sekarang tentang buah roh tentang kesetiaan. Nah, kesetiaan di sini waktu itu Kak Serina yang bahas tentang buah roh dengan tema kesetiaan. Nah, adik-adik, untuk kesetiaan ini masih ingat nggak? Kesetiaan itu apa sih? Wah, sepertinya pada lupa. Kesetiaan itu artinya tentang apa? Waktu Kak Serina ingati tentang iman Daniel kepada Tuhan. Artinya kesetiaan di sini yaitu ketika kita setia, mau terus berdoa, walaupun mungkin doa kita belum dijawab sama Tuhan, kita tetap setia, kita tetap mengikut Tuhan. Gak apa-apa Tuhan, walaupun doaku belum dilihat, belum dijawab, atau mungkin aku belum kayak seperti adik-adik tadi Kak Ani contohin mau mainan. Adik-adik tapi belum punya uang buat belinya. Adik-adik terus berdoa, adik-adik terus setia dalam menabung. Nah, ingat ketika adik-adik setia, itu adalah salah satu buah-buah roh. Yuk, di sini biar kita semuanya tetap setia. Berikutnya, buah roh yang berikutnya adalah kelemah lembutan. Nah, adik-adik ingat gak siapa yang cerita tentang hal ini? Ayo, siapa yang ingat? Nah, Kak Ana yang cerita tentang hal ini. Kak Ana mengingatkan kita bahwa kelemah lembutan itu bukan berarti lemah. Atau bukan berarti bisik-bisik, ngomongnya pelan-pelan. Bukan seperti itu. Kelemah lembutan itu berbicara tentang menguasai diri. Karena waktu itu kasih contoh apa? Ketika mau marah-marah. Padahal tahu marah-marah itu tidak baik. Artinya marah-marah itu berarti tidak lemah lembut. Tapi ketika kita tahu marah-marah itu tidak baik, maka kita menguasai diri kita. Kita jadi nggak mau marah-marah. Kita sabar. Terus apa? Yang kedua, mau dididik. Kelemah lembutan itu ternyata adalah orang yang mau belajar. Artinya ketika kita diajarin, itu tidak boleh, itu tidak baik. Kita tidak marah, tapi kita mau belajar. Kita mau diingatkan. Coba di sini siapa yang kalau lagi diingetin malah marah atau malah
adalah jadi gak mau ngomong. Nah, kelemah lembutan itu kan ingatkan lagi bahwa artinya kita mau belajar. Ketika kita salah, kita tahu. Ketika kita diajar, kita mau menerima. Oke? Nah, yang terakhir sampai pada buah-buah roh yang terakhir. Siapa yang tahu? Iya, adalah penguasaan diri. Penguasaan diri ini berbicara tentang menahan diri. Nah, masih ingat gak sama cerita minggu lalu? Cerita minggu lalu itu ada mama dengan anak. Anaknya lagi jajan, tiba-tiba mau apa? Mau langsung makan. Padahal mamanya sudah bilang harus cuci tangan dulu. Anaknya tapi gak sabar, pengen cepet-cepet. Nah, terus yang kedua ada cerita lagi apa? Waktunya belum boleh main atau belum boleh pegang handphone, waktunya harus belajar. Tapi anaknya lupa atau anaknya gak tahan, pengen cepet-cepet. Nih adik-adik, penguasaan diri ini berbicara tentang ketika kita bisa menahan diri. Waktu kita mau makan permen banget, tapi ingat mama bilang, oh gak boleh makan permen, nanti sakit gigi. Artinya apa? Kita harus menahan diri, kita bisa menguasai diri kita. Atau yang paling sering adalah waktu kita malas belajar. Kan belajarnya online Kakak Ani, jadi gak bakal ketahuan nih sama guru-guru di sekolah. Biarin aja aku main dulu aja, belajar online-nya nanti. Padahal itu tidak boleh, waktunya belajar. Kita harus menahan diri supaya kita nggak main waktu ketika waktunya belajar. Oke? Buah-buah rohnya sudah Kak Ani bahas semua. Adik-adik, kita ingat bersama-sama terus ya. Terus kita belajar terus. Oke, adik-adik gimana? Sudah ingat 9 buah roh? Nah, selesai adik-adik mendengarkan firman Tuhan, Kak Ani sebagai absennya, Kak Ani mau minta adik-adik sebutkan 9 buah roh, divideokan, kirim ke grup Hosana. Oke? Jadi Bapak Ibu tolong divideokan anak-anaknya menyebutkan 9 buah roh. Untuk kelas besar tidak boleh membaca, dihafal dulu lalu kirim ke grup ya. Tapi buat adik-adik yang masih kelas kecil boleh dibantu oleh papa atau mama atau abang atau kakak. Lalu dikirimkan biar kakak-kakaknya lihat bahwa adik-adik sudah hafal tentang buah-buah roh. Oke? Nah, sekarang kita mau berdoa. Firman Tuhannya sudah selesai, ibadahnya sudah selesai. Oke? Yuk. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini walaupun kami masih ibadah online, tapi Tuhan selalu sertai ibadah kami. Tuhan hidupkan selalu buah-buah roh dalam kehidupan kami supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami anak-anak-Mu yang ada di rumah, berkati kami yang masih menjalankan pembelajaran jarak jauh. Engkau yang memberkati kami, berikan kami kemampuan, berikan kami hati yang taat supaya kami boleh mengerjakannya dengan baik. Tuhan berkati juga papa mama, berikan kesehatan, kekuatan. Engkau juga yang memberkati apapun yang dikerjakan tangan mereka. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani kami, yang sudah berjerih lelah, boleh menceritakan, boleh melayani setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, puji Tuhan, amin. Bye-bye. Hari ini sudah selesai, tetap sehat, jaga kesehatan, makan yang banyak, minum yang banyak. Tuhan Yesus memberkati, bye.